Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah selama ini kalian menyadari jika hal yang menjadi tolak ukur baik atau tidak ibadah sholat tergantung dari tata cara dalam mengerjakannya? Tak heran 14 abad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar mengikuti cara sholat beliau. Pasalnya apabila tata cara sholat yang dicontohkan oleh beliau tidak diikuti, maka sholat yang seharusnya memiliki pahala dari setiap gerakannya, justru tak bernilai apa-apa, bahkan dianggap seperti gerakan-gerakan binatang. Lantas, toga kalian, gerakan apa saja yang berpotensi menyerupai binatang? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Gerakan sholat pertama yang penting untuk diperhatikan, lantaran berpeluang membuat sholat seorang muslim berkurang pahalanya di sisi Allah, adalah sujud. Berdasarkan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, gerakan sujud haruslah bertumbuh pada 7 anggota tubuh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, yaitu telapak tangan dan semua ujung-ujung jari kaki kanan serta kaki kiri." Hadits riwayat Bukhari Muslim. Akan tetapi, sekalipun saat sujud ketujuh anggota tubuh dalam hadits barusan telah menopang badan seseorang, terdapat beberapa hal keliru yang menjadi fenomena, lantaran pasti sering dikerjakan oleh seorang muslim. Parahnya, apabila saat sholat seorang muslim tidak membenarkan posisi tangannya seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberi peringatan kepada orang tersebut melalui sabdanya, "Seimbanglah di dalam sujud, dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing." Hadis riwayat Bukhari. Untuk menghindari kondisi yang disebutkan dari hadis tadi, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menggambarkan bagaimana sebaiknya posisi lengan tangan, dengan berkata, hendaknya sujud meletakkan kedua telapak tangannya di lantai, namun tidak menempelkan bagian lengannya. Hendaknya juga siku kulit jauhkan dari sisi tubuh, sehingga terbukalah bagian ketiaknya. Menurut Imam Nawawi, cara sujud seperti itu telah disepakati oleh para ulama. Namun, jika seseorang tidak mengangkat serta menjauhkan siku dari sisi tubuhnya, maka sholatnya tetap sah, tapi dianggap kurang sempurna. Ditambah lagi, dalam kitab Minha al-Alaq dituliskan bahwa posisi sujud yang benar adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan di lantai, tetapi tidak menempelkan bagian lengan. Siku kulit juga harus dijauhkan dari sisi tubuh agar terbukalah bagian ketiaknya. Para ulama telah sepakat bahwa cara sujud seperti itu adalah yang paling baik. Gerakan selanjutnya yang berpotensi menyerupai gerakan binatang dalam sholat adalah ruku'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita menjaga posisi ruku' dengan baik dan tidak menyerupai gerakan binatang. Beliau bersabda, apabila engkau berdiri di dalam sholat, maka luruskanlah tulang belakangmu. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga posisi ruku' agar tegap dan lurus. Jangan membiarkan tubuh condong terlalu rendah atau terlalu tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan agar tidak menyerupai gerakan binatang dalam ruku', karena hal itu dapat mengurangi nilai ibadah sholat. Selain itu, dalam sholat terdapat gerakan-gerakan lain seperti takbir, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud. Semua gerakan tersebut juga perlu diperhatikan agar tidak menyerupai gerakan binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan dengan sempurna tata cara sholat yang benar, sehingga kita sebagai umatnya harus berusaha untuk mengikuti contoh beliau dengan baik. Dalam menjalankan sholat, kita harus mengingat tujuan utama kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga tata cara sholat dengan baik agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sepenuhnya.
Jangan biarkan gerakan-gerakan kita menyerupai gerakan binatang yang tidak memiliki nilai ibadah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas sholat kita. Mari kita terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.